Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Wasila Fatona Salim, Prodi Bimbingan dan Konseling Kelas B, Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang karakteristik generasi Z dan karakteristik generasi Alpha. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa sih sebenarnya itu generasi Z dan apa itu generasi Alpha. Jadi singkatnya itu, generasi Z merupakan generasi di mana orang yang lahir dari tahun 1995 sampai dengan 2010. Nah, sedangkan kalau generasi Alpha merupakan orang-orang yang lahir dari tahun 2011 sampai sekarang ini. Kalau yang dari saya dengar sih ya, generasi Alpha itu sampai generasi tahun 2025. Lalu sebelum generasi Z ataupun generasi Alpha juga telah ada yang namanya generasi X dan Y. Sederhananya itu, kalau generasi X merupakan kelahiran dari tahun 1960 sampai dengan 1980, sedangkan kalau generasi Y atau generasi milenial merupakan kelahiran dari tahun 1981 sampai 1994. Karakteristik generasi Z yang pertama yaitu fasih teknologi. Mereka itu merupakan generasi digital. Jadi teknologi zaman sekarang itu yang canggih-canggih, mereka bisa memahaminya dengan mudah. Berikutnya yaitu sosial. Generasi Z ini pandai dalam bersosialisasi dalam segala kalangan. Jadi mereka bisa berinteraksi baik dari sebayanya ataupun orang yang baru saja dikenalinya. Tetapi biasanya mereka itu lebih berkenalan di jejaring sosial dan mereka bisa mendeskripsikan secara spontan apa yang dirasakan terhadap apa yang dilihatnya. Misalnya seperti melihat kultur budaya. Dia bisa dengan mudah menyampaikan apa isi hatinya mengenai budaya tersebut. Wah, budaya ini cantik ya. Tidak sama seperti generasi-generasi sebelumnya, biasanya mereka lebih suka untuk memikirkannya dulu sebelum menyampaikan. Berikutnya yaitu multitasking, merupakan orang-orang yang bisa mengerjakan banyak aktivitas secara bersamaan. Jadi misalnya mereka bisa makan sambil nonton atau kerja PR sambil mendengarkan musik. Hal ini disebabkan karena pengaruh perkembangan lingkungannya yang memang selalu dikaitkan dengan digital, sehingga pola pikirnya juga bisa merespon lebih cepat. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang karakteristik generasi Alpha. Karakteristik yang pertama yaitu paling terdidik. Nah, jadi maksudnya di sini generasi Alpha itu karena sejak kecil sudah diperkenalkan melalui teknologi atau media digital, jadi sebenarnya mereka mahir untuk berkembang secara mandiri dan biasanya tanpa diajar pun mereka telah mengetahuinya sebelum orang-orang memberitahukannya. Berikutnya yaitu pembelajaran sangat personal. Generasi Alpha itu karena telah hidup di teknologi yang canggih sehingga model pembelajaran yang lambat atau lama telah dianggap kuno oleh mereka. Ciri berikutnya yaitu media sosial menjadi tempat interaksi sosial mereka. Jika dibilang apa bedanya generasi Z dan generasi Alpha terkait dengan media sosial, kalau generasi Z itu masih biasanya jika ingin menyampaikan pesan, dia sampaikan bisa lewat dari buku diari, tulisan, atau masih mengobrol temu kangen dengan teman mereka. Sedangkan jika generasi Alpha itu segala kegiatannya itu cenderung disebarkan di media sosial. Jadi sebenarnya bisa dibilang terasa aneh apabila ada generasi Alpha yang tidak memiliki akun sosial media, karena rata-rata generasi Alpha itu memang generasi yang bisa dibilang sosial media itu adalah hal penting bagi mereka. Karakteristik yang berikutnya adalah tidak suka mengikuti aturan. Perspektif mereka tentang dunia itu tidak terbatas, sehingga mereka aktif dan memiliki rasa ingin tahuan yang tinggi terhadap dunia akibat dari sumber luasnya digital yang mereka dapatkan itu. Baiklah, itulah saja yang bisa saya sampaikan terkait karakteristik generasi Z dan generasi Alpha.
Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat oleh para penonton sekalian, dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam pengeditan video ini, dan semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.